Ada sebuah ironi ketika seorang ahli hukum tata negara yang dikenal cerdas, tajam, dan sangat paham strategi hukum seperti Refli Harun justru terlihat seperti sedang mendorong kliennya menuju lebih dalam ke sebuah lubang yang semakin sulit untuk kemudian keluar. Ketika Refli Harun mengancam akan mundur sebagai kuasa hukum dari Roy Suryo, jika Roy Suryo menerima tawaran restoratif justice yang beberapa minggu belakangan menjadi perdebatan di ruang-ruang publik dan diskusi-diskusi media massa, saya yakin hal itu bukan tanpa alasan dan menurut saya juga mengandung banyak makna. Saya yakin teman-teman juga tahu bahwa Refli Harun ini secara terbuka memberikan sinyal yang cukup mengejutkan. Ia mengatakan bahwa dirinya bisa saja mundur sebagai kuasa hukum jika Roy Suryo kemudian memilih jalan damai atau menerima kemungkinan restoratif justice dari Pak Jokowi. Bagi saya, pernyataan tersebut memunculkan beberapa pertanyaan. Mengapa seorang pengacara justru memberi tekanan seperti itu kepada kliennya? Bukankah biasanya pengacara justru membuka semua opsi terbaik bagi klien, termasuk ya jalan damai? Tetapi anehnya dalam kasus ini, Refli Harun malah justru terlihat seolah-olah mendorong Roy Suryo CS tetap maju, bahkan jika jalannya terlihat semakin berat. Kalau kita melihat realitas yang sudah berjalan sejauh ini, sebenarnya memang situasinya cukup jelas gitu ya. Tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu sudah bergulir cukup lama. Diskusi publik, debat di media sosial, hingga berbagai pernyataan dari kubu Roy Suryo sudah muncul silih berganti. Tetapi sampai sekarang, satu hal yang terus menjadi sorotan adalah soal bukti. Masyarakat terus menunggu bukti-bukti faktual yang benar-benar kuat, bukan sekedar analisis, dugaan, atau interpretasi dari foto dokumen. Dalam hukum, bukti adalah segalanya. Tanpa bukti yang solid, yang kuat, sebuah tuduhan akan sangat sulit untuk bertahan di pengadilan. Refli Harun sebagai ahli hukum tentu sangat memahami posisi ini. Ia bukan orang yang baru belajar hukum kemarin sore. Ia tahu bagaimana standar pembuktian di pengadilan. Ia tahu bagaimana seorang hakim menilai sebuah dokumen, saksi, dan fakta. Jadi pertanyaannya menjadi semakin menarik. Jika Refli Harun memahami bahwa peluang menang sangat kecil tanpa bukti kuat bagi Roy Suryo, mengapa ia tetap mendukung atau mendorong Roy Suryo untuk terus melanjutkan perkara ini? Jika dipikir-pikir, ini bukan sekedar perkara hukum biasa. Ini sudah berubah menjadi panggung drama politik, drama opini publik, dan drama media. Semakin lama kasus ini berjalan, maka semakin banyak perdebatan yang bakal muncul. Setiap pernyataan baru langsung menjadi bahan diskusi, bahan berita. Setiap konferensi pers langsung menjadi konten viral. Dan setiap kontroversi baru membuat perhatian publik, perhatian masyarakat kembali tersedot ke isu ini. Dari sudut pandang tertentu, strategi ini sebenarnya cukup cerdas. Dalam dunia komunikasi publik, perhatian adalah mata uang yang sangat-sangat berharga. Selama perhatian masyarakat terus ada, maka isu tersebut akan terus hidup. Bahkan ketika substansi awalnya sudah mulai dipertanyakan, drama yang mengiringinya bisa membuat orang tetap mengikuti cerita tersebut. Ini seperti sebuah serial yang terus berlanjut. Setiap episode selalu menghadirkan konflik baru, meskipun sebenarnya jalan ceritanya sangat monoton. Dalam konteks ini, ancaman Refli Harun untuk mundur jika Roy Suryo menerima kemungkinan restoratif justice dari Pak Jokowi justru terlihat seperti tekanan psikologis yang kuat. Seolah-olah ia mengatakan, kalau kamu benar-benar yakin dengan tuduhanmu, jangan mundur, jangan cari jalan damai, hadapi saja di pengadilan. Tetapi menurut saya, pernyataan ini juga bisa dibaca dengan cara yang lain. Bisa jadi Refli Harun ini sebenarnya sedang mendorong Roy Suryo untuk terus berjalan sampai titik paling jauh, bahkan jika jalannya semakin sulit. Bayangkan saja situasinya, jika Roy Suryo kemudian memilih jalan damai melalui restoratif justice dari Pak Jokowi, maka kasus ini bisa selesai relatif cepat. Publik mungkin akan segera melupakan
dengan polemik ini. Tetapi jika kasus ini terus dibawa ke pengadilan, maka prosesnya bisa sangat panjang. Ada tahap penyelidikan, penyidikan, persidangan, saksi, ahli, dan berbagai proses hukum lainnya. Maka setiap tahap ini bisa memunculkan drama baru. Di titik inilah kemudian muncul sebuah teori yang cukup menarik untuk dibahas, yaitu tentang kemungkinan Refli Harun yang sebenarnya sangat memahami posisi hukum yang sedang dihadapi oleh kliennya, yaitu Roy Suryo. Dalam dunia hukum, kemenangan di pengadilan sangat bergantung pada bukti yang konkret dan dapat diverifikasi. Tanpa bukti faktual yang kuat, sebuah tuduhan akan sangat sulit dipertahankan di depan hakim. Oleh karena itu, muncul dugaan bahwa Refli Harun mungkin sudah menyadari sejak awal bahwa peluang Roy Suryo untuk kemudian memenangkan perkara terkait tuduhan ijazah palsu terhadap Pak Jokowi sebenarnya sangat kecil jika bukti yang dijanjikan tidak pernah benar-benar muncul. Namun justru dari situlah muncul cara pandang yang lain yang lebih strategis. Kasus ini mungkin tidak semata-mata dipertahankan untuk dimenangkan, tetapi untuk terus dijalankan agar tetap hidup dalam ruang publik. Selama proses hukum terus berjalan, selalu ada ruang untuk kemudian memunculkan babak baru, konferensi pers, analisis baru, perdebatan di media sosial, hingga tanggapan dari berbagai pihak. Setiap perkembangan kecil bisa menjadi bahan diskusi baru. Akibatnya apa? Akibatnya kasus ini tidak berhenti pada satu titik, melainkan terus berkembang menjadi rangkaian cerita yang terus bergulir dan menarik perhatian masyarakat. Semakin lama proses ini berlangsung, maka semakin besar pula kemungkinan munculnya konflik dan isu tambahan. Perdebatan yang awalnya hanya berfokus pada satu hal, yaitu apakah ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, perlahan melebar ke banyak arah. Diskusi bisa berubah menjadi perdebatan politik, menyentuh soal sejarah, menyeret nama institusi pendidikan, bahkan memunculkan pertanyaan tentang integritas pejabat publik. Ketika topiknya udah semakin luas dan kompleks, perhatian masyarakat pun mulai bergeser. Fokus yang semula pada pembuktian substansi tuduhan, kemudian perlahan digantikan oleh berbagai drama baru yang muncul di sekelilingnya. Dan disitulah kasus ini berubah dari sekedar sengketa hukum menjadi sebuah polemik publik yang panjang dan penuh dengan dinamika. Awalnya orang berbicara tentang satu pertanyaan sederhana, apakah ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak? Tetapi setelah drama berkembang, pertanyaannya berubah. Orang mulai berbicara tentang sikap Roy Suryo, tentang strategi Refli Harun, tentang respon Pak Jokowi, tentang pendidikan Rismon Sianipar yang saat ini sudah dilaporkan, tentang dinamika hukum di Indonesia. Bahkan ini semakin jauh tentang konflik antar tokoh publik. Sekali lagi saya mau mengatakan, substansi awal kasus ini perlahan tenggelam di tengah riuhnya drama baru. Maka tidak berlebihan jika saya bilang sebenarnya Roy Suryo itu sedang menggali kuburannya sendiri. Semakin lama ia mempertahankan tuduhan tanpa bukti yang benar-benar kuat, maka semakin besar resiko reputasi yang harus ia tanggung. Jika pada akhirnya pengadilan memutuskan bahwa tuduhan tersebut tidak terbukti, maka dampaknya bisa sangat besar terhadap kredibilitasnya. Tetapi yang membuat situasi ini semakin menarik adalah posisi Refli Harun. Sebagai seorang pengacara, ia tentu tahu semua resiko itu. Namun ia tetap terlihat mendorong Roy Suryo untuk terus maju, bahkan ancaman untuk mundur jika ada restoratif justice dari Pak Jokowi, membuat Roy Suryo seolah tidak punya banyak pilihan selain terus melanjutkan pertarungan melawan Pak Jokowi dalam kasus ijazah palsu. Apakah ini bentuk keyakinan penuh terhadap kliennya atau justru strategi komunikasi yang lebih besar? Jawaban pastinya mungkin hanya diketahui oleh mereka yang terlibat langsung. Tetapi bagi masyarakat yang menonton dari luar, drama ini jelas semakin kompleks. Yang dulu hanya sebuah tuduhan tentang ijazah, kini berubah menjadi kisah panjang tentang ego, tentang reputasi, tentang strategi hukum, dan pertarungan opini, pertarungan narasi.
Setiap tokoh memainkan perannya masing-masing, dan setiap pernyataan baru selalu memicu babak baru dalam cerita ini. Pada akhirnya, waktu yang akan menjawab semuanya. Pengadilan adalah tempat di mana semua klaim harus diuji dengan fakta, bukan dengan opini, apalagi opini pribadi. Jika bukti memang ada, maka bukti itu harus ditunjukkan. Jika tidak ada, maka tuduhan tersebut akan sulit bertahan, bahkan dimenangkan. Namun satu hal yang sudah pasti, semakin lama drama ini berlangsung atau berjalan, maka semakin banyak energi publik yang tersedot ke dalamnya. Perhatian masyarakat yang awalnya fokus, sekali lagi, pada satu tuduhan kini terpecah ke berbagai arah, dan mungkin disitulah letak permainan sebenarnya. Apakah Refly Harun benar-benar sedang membantu kliennya, atau justru tanpa sadar sedang memaksa Roy Suryo menggali lubang yang semakin dalam bagi dirinya sendiri? Pertanyaan ini masih sangat terbuka, tetapi satu hal yang sudah jelas, drama ini belum selesai. Dan selama para tokohnya terus berbicara, cerita ini akan terus berlanjut. Karena di dunia politik dan hukum, seringkali yang paling menarik bukan hanya soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang paling menarik justru bagaimana sebuah cerita berkembang, bagaimana sebuah konflik diciptakan, dan bagaimana perhatian publik terus dijaga agar tetap menyala. Dan untuk saat ini, kasus ini tampaknya masih jauh dari kata selesai. Saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan analisis-analisis atau kajian-kajian politik menarik lainnya yang berkembang di negara kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.